Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali bersama saya, Pastor Charles Sebastian, dalam channel YouTube kita, Bro Semesta. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita merayakan Santa Perawan Maria, Bunda Allah. Hari ini juga kita memasuki satu tahun yang baru. Dan perayaan ini kita renungkan bersama pada hari ini. Baiklah, pada awal tahun yang baru ini kita merenungkan sejenak bagaimana atau apa arti memasuki satu tahun yang baru dalam kehidupan kita. Kalau kita berbicara tentang tahun yang baru, tentu kita juga berbicara tentang waktu. Kita tahu bahwa kita hidup dalam waktu, seperti kita hidup dalam ruang. Kita manusia tidak bisa terlepas dari ruang dan waktu. Dan kita terbatas dalam menghidupi atau tinggal dalam ruang dan waktu itu. Kita tidak bisa muncul dalam 2 atau 3 tempat sekaligus. Dan kita juga tidak bisa hadir pada waktu yang berbeda-beda, di tempat yang berbeda, dan kegiatan yang berbeda. Keterbatasan kita menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah manusia yang hidup dalam ruang dan waktu, namun terbatas dalam ruang dan waktu tertentu. Namun kita menyadari juga bahwa waktu yang kita hidupi itu suatu ketika akan berakhir. Lalu kita bertanya, siapa sebenarnya pemilik waktu itu? Dari mana kita memperoleh kesempatan atau waktu untuk hidup di dunia ini? Saudara-saudari terkasih, Allah adalah pemilik waktu. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah awal dan akhir. Allah itu adalah keabadian. Eksistensi Allah adalah selama-lamanya. Dan Dia memberikan kesempatan, Dia memberikan waktu kepada setiap orang untuk hidup di dunia ini. Ada yang diberi waktu hidup di dunia ini panjang. Ada juga yang diberi waktu singkat. Dan kita tidak bisa protes. Kalau sudah tiba waktunya, kita harus meninggalkan dunia ini, kita pun tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin kita lalu bertanya, kalau begitu, apa arti dari hidup kita di dunia ini? Kalau toh kita diberi hidup dan kemudian kita harus mati dan meninggalkan dunia ini. Saudara-saudara terkasih, kesempatan untuk hidup di dunia ini, kesempatan bahwa kita diciptakan oleh Allah adalah tanda kasih dari Allah itu sendiri. Karena itu, kesempatan untuk hidup di dunia ini adalah suatu kesempatan di mana kita dipanggil untuk ikut dalam kehidupan yang abadi bersama dengan Allah. Selama hidup di dunia, kita berusaha supaya kita hidup lama. Kalau kita sakit, kita berobat. Dan harapan kita supaya kita diberi umur panjang oleh Tuhan. Namun bukan pendek panjangnya kehidupan manusia yang paling penting, tetapi bagaimana kita mengisi kesempatan atau waktu dalam kehidupan di dunia ini agar bisa menjadi jaminan kita ikut di dalam kebahagiaan bersama dengan Allah. Kerinduan umat manusia untuk hidup yang abadi, untuk hidup yang kekal, memang adalah kerinduan yang ditanamkan Tuhan di dalam hati kita.
Dan Tuhan juga mengajak kita untuk ikut dalam keabadiannya. Saudara-saudari terkasih, kita masih dalam oktav Natal dan kegembiraan atas kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus masih mengisi hati kita. Dan inilah suatu misteri yang amat besar, bahwa Allah dalam keabadiannya, dalam ketidakterbatasannya, rela merendahkan diri, rela menjadi manusia, rela masuk dalam proses ruang dan waktu yang terbatas seperti kita. Inilah tanda kasih yang begitu besar, yang rela menemani kita untuk mengajak kita ikut kepada keabadian, kepada kehidupan selama-lamanya bersama dengan Dia. Maka Allah menjadi manusia itu adalah penyelamatan umat manusia. Dan Maria yang melahirkan Yesus di kandang di Bethlehem mendengar berita-berita, cerita-cerita dari para gembala dan segala kejadian sekitar kelahiran Tuhan itu, menyimpan segala peristiwa itu di dalam hatinya, dan dia merenungkannya. Ini satu yang perlu kita teladani dalam memasuki tahun yang baru ini. Sikap untuk menerima, menyimpan di dalam hati segala peristiwa, melakukan evaluasi dalam kehidupan kita. Mungkin selama tahun yang lalu banyak kesalahan, banyak keburukan, banyak dosa yang masih kita lakukan. Di tahun yang baru ini kita ingin memperbaiki, kita ingin bangkit, kita ingin untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan. Sebab hidup di dunia ini adalah syarat untuk bisa ikut ke dalam kehidupan kekal. Hidup di dunia ini merupakan tiket untuk layak diikut sertakan dalam kehidupan yang abadi itu. Maka syaratnya adalah jadikanlah hidup selama di dunia ini, baik singkat maupun panjang, dipenuhi dengan kebaikan, dipenuhi dengan melaksanakan kehendak Allah. Maria sendiri adalah bunda Allah. Walaupun Allah menjadi manusia, dia tetap Allah. Dan Maria sendiri untuk menerima segala peristiwa itu mengatakan dengan penuh iman, "Jadilah padaku menurut perkataan." Inilah juga prinsip yang terindah yang bisa kita teladani bersama dengan Santa Perawan Maria Bunda Allah, untuk memasuki, untuk menjalani segala sesuatu sesuai seturut kehendak Allah, supaya keinginan, supaya kehendak Allah lah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita memasuki tahun yang baru ini dengan penuh semangat, dengan optimisme, dengan harapan baru untuk hari-hari yang lebih baik ke depan. Dan dengan demikian bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, kita berserah pada penyelenggaraan ilahi, pada apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Semoga tahun yang baru ini menjadi tahun yang lebih indah, yang lebih baik, yang lebih suci bagi kita semua. Dan saudara-saudari terkasih, hingga di sini permenungan kita kali ini. Sampai bertemu pada video kita berikutnya. Dan pada kesempatan ini kami ucapkan kepada kita semua selamat Natal dan selamat tahun baru. Pace Lebih.